Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasra, NIM 1931040051. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelas PJKRA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari PowerPoint yang judulnya Feedback dan reinforcement dalam olahraga. Adapun agenda detailnya yaitu feedback atau umpan balik dan reinforcement atau penguatan. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip feedback dan reinforcement, manfaat dan fungsi feedback, jenis-jenis penggunaan feedback dan reinforcement dalam latihan. Feedback atau umpan balik dan reinforcement atau penguatan yaitu pengertian feedback. Feedback adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian definisi tentang feedback. Ada menurut hal, feedback atau umpan balik adalah suatu bentuk output yang dikirim kembali ke sistem sebagai sumber data. Kemudian bagian B, reinforcement atau penguatan, mengandung makna menambahkan kekuatan pada sesuatu yang dianggap belum begitu kuat. Berikut beberapa definisi tentang reinforcement itu menurut Lulu April Farida pada tahun 2016 nomor 34. Penguatan merupakan respons terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut di kemudian hari. Kemudian ada prinsip-prinsip feedback dan reinforcement. Prinsip-prinsip dalam memberikan feedback adalah sebagai berikut. Feedback harus ditawarkan, bukan dipaksakan. Kemudian harus bersifat deskriptif dan evaluatif. Feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus diubah. Kemudian harus menekankan jenis positif bukan negatif. Jika jenis negatif, maka feedback harus diikuti oleh saran-saran positif, dan memberikan feedback harus bertanggung jawab dan feedback harus sesuai dengan situasi atau orang lain. Kemudian prinsip dari reinforcement banyak sekali tujuannya untuk mengubah perilaku menjadi baik, namun prinsip paling dasar yang efektif adalah reinforcement pertama. Jika melakukan suatu hasilnya akan berakibat baik atau merasa berharga, seorang akan cenderung mencoba mengulangi perilaku tersebut karena positif dan dihargai. Kemudian manfaat dan fungsi feedback, mendorong siswa untuk terus berlatih. Proses pemberian feedback kepada siswa secara tidak langsung akan memberitahu siswa bahwa latihannya selalu dilihat dan diperhatikan oleh guru. Kemudian mencerminkan perilaku guru yang efektif, membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakannya sendiri. Kemudian mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai tugas gerak atau bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya. Feedback juga memiliki 3 fungsi, yaitu pemberitahuan, informasi, dan reinforcement dan motivasi. Kemudian jenis-jenis dan penggunaan feedback dan reinforcement dalam latihan. Yang pertama ada intrinsic feedback, extrinsic feedback, general feedback, specific feedback, dan congruent dan incongruent feedback. Ada simple feedback, feedback netral, dan feedback negatif. Kemudian jenis-jenis reinforcement ada positif, ada negatif. Penggunaan feedback dalam latihan. Feedback harusnya berisi informasi yang relevan untuk menampilkan keterampilan yang benar. Kemudian seharusnya yang pantas untuk penampilan atau perilaku. Selama latihan seharusnya diberikan seketika mungkin. Seharusnya mempromosikan rangsangan tindakan seseorang untuk penampilan dan perilaku. Dan feedback harusnya pendek, tidak menghambat, dan sesuai untuk tingkat umur penampilan. Sekian yang sempat saya jelaskan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.